Mafia migas bubar disikat Jokowi. Meski Presiden Jokowi kerap dinilai lemah dan tidak kompeten oleh para oposisi, Presiden Joko Widodo ternyata memiliki sisi keberanian yang sangat luar biasa. Dengan keyakinannya yang berpihak kepada rakyat, Presiden Joko Widodo tak pernah takut dengan ancaman ataupun tekanan dari para elit maupun mafia yang menjadi backingannya. Saat Presiden Jokowi memulai pemerintahannya, Presiden Jokowi melihat sisi gelap perusahaan negara, yaitu pada Petral atau anak perusahaan dari Pertamina. Jokowi melihat perusahaan ini sangat syarat dengan para mafia, ratusan triliun raib, hingga negara mengalami kerugian akibat permainan para mafia Petral. Nama dan riwayat Petral di Indonesia memang tak sedap rekam jejaknya, terindikasi sebagai sarang praktik mafia migas. Anak usaha Pertamina ini terpaksa dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 silam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bahkan menetapkan mantan bos Petral sebagai tersangka korupsi setelah 5 tahun lebih melakukan penyelidikan. Wacana pembubaran Petral muncul pertama kali pada tahun 2006 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu perusahaan yang bermarkas di Singapura ini rencananya akan digantikan oleh Integrated Supply Chain atau ESC yang dikomandoi oleh Sudirman Said. Namun rencana itu tak berhasil karena saking kuatnya mafia Petral. Bahkan Sudirman Said harus menerima pil pahit, yaitu dipecat pada tahun 2009. Percobaan pembubaran Petral kembali muncul di era kepemimpinan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN waktu itu. Pada tahun 2012, Dahlan menggulirkan kembali wacana pembubaran Petral. Namun hingga lengser dari jabatannya, Dahlan gagal membubarkan Petral. Faisal Bahri dan Sudirman Said buka-bukaan soal perbedaan kondisi pembubaran Petral antara era SBY dan Jokowi. Faisal justru terang-terangan memberikan sinyal bahwa pemerintahan SBY melindungi Petral dari berbagai upaya pembubaran. Ketika di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat itu Jokowi mengeluarkan perintah untuk membubarkan Petral, sehingga saat itu banyak desas-desus bertebaran. Jika Petral dibubarkan, negara bisa runtuh dan Presiden Jokowi bisa jatuh. Sehingga menteri dan tim yang diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Petral harus bertanya lagi pada Presiden, apakah Bapak Presiden telah matang-matang untuk membubarkan Petral? Apakah Bapak Presiden sudah sadar betul dampak dan resiko dan konsekuensi jika Petral dibubarkan? Seketika Presiden Jokowi saat itu menjawab bubarkan Petral. Perintah Jokowi ditanggapi tegas oleh para menterinya. Akhirnya Petral dengan tegas dibubarkan. Sejak Mei 2015, operasional Petral dan anak usahanya telah dihentikan, menyusul adanya dugaan praktek mafia migas di tubuh anak usaha Pertamina ini. Bahkan Pertamina telah menyewa jasa auditor independen, yaitu Kordementa, untuk melakukan audit forensik terhadap Petral, dan telah diselesaikan pada tanggal 31 Oktober 2015. Hasil audit forensik membuktikan adanya anomali pengadaan minyak yang dilakukan oleh Petral, sehingga harga yang dibeli oleh Pertamina menjadi lebih mahal ketimbang harga pasaran. Sayangnya hasil audit tersebut tidak bisa dijadikan jejakan untuk membongkar praktek mafia migas. Pertamina pun akhirnya hanya merubah proses pengadaan minyak dan produk minyak. Hal ini lebih efisien ketimbang melakukan pengadaan minyak dan produk minyak melalui Petral. Setelah Petral dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo, sepanjang tahun sampai saat ini, Pertamina bisa menghemat anggaran sampai dengan 280,1 US dollar per tahun. Selain itu, biaya transportasi juga lebih hemat,
lantaran Cardo dijemput langsung oleh Pertamina. Lantas apa yang terjadi setelah Presiden Joko Widodo membubarkan Petrol? Sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Negara tambah aman, negara tambah maju, dan Presiden Joko Widodo masih melaju dengan kinerjanya. Sekelumit kisah ini menunjukkan sisi keberanian dari Presiden Joko Widodo. Beliau ternyata berbeda jika dilihat luar dan dalamnya. Meski Jokowi hanya dari kalangan sipil, bertubuh kurus dan bukan dari kalangan elit, namun Presiden Joko Widodo memiliki keyakinan dan keberanian yang sangat luar biasa. Sebagai rakyat, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menganugerahkan Presiden Jokowi kepada bangsa Indonesia ini. Jokowi adalah pemimpin yang tepat untuk bangsa Indonesia saat ini dan saat yang akan datang.